Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, udah lama sekali saya nggak upload video pembahasan kisi-kisi pretest VPG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali kisi-kisi pretest VPG sejarah dan contoh soalnya. Nah, di sini nanti kita akan melanjutkan kisi-kisi yang sebelumnya sudah kita pernah bahas ya teman-teman ya. Karena emang ini masih banyak tugas gitu ya, banyak kegiatan. Jadi saya baru sempat untuk mengupload kembali di pertemuan kali ini. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman besok yang mau tes ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau tes besok. Mungkin atau ada teman-teman yang sudah tes gitu ya, mau sharing-sharing boleh sekali ya. Sharing-sharing di kolom komentar bagaimana pengalaman tesnya kemarin seperti itu. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen maupun share video ini. Barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman bukan berarti saya ini lebih pintar gitu, bukan, enggak ya. Nanti misalkan teman-teman punya pendapat lain ataupun punya penjelasan lain, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Kita diskusi bareng sifatnya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, di sini ada kisi-kisinya ini di nomor 81 ya teman-teman ya. Jadi nomor 81 sampai 84 dan indikatornya ini indikator nomor 61 sampai nomor 64. Dan di sini nanti ada mampu merancang pembelajaran sejarah dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar sejarah dengan pedagogik, teknologi informasi dan komunikasi atau technological, pedagogical, and content knowledge serta berbagai pendekatan dalam pembelajaran sejarah. Ini tulisannya seperti ini ya di kisi-kisi yang di-share di PBG Kemendikbud seperti ini dari pusat. Ini kita ke indikatornya. Indikator soal nomor 61 sampai 64 yang nanti keluar di nomor soal 81 sampai 84. Nah, yang nomor 61 ini indikatornya adalah diberikan kompetensi inti atau KI pada materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis indikator esensial berdasarkan KI dan KD. Kemudian nomor 62 diberikan kompetensi dasar atau KD dari salah satu materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan metode yang digunakan. Lalu yang nomor 63 ini diberikan kompetensi dasar atau KD dari salah satu materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan bahan ajar yang digunakan. Lalu yang nomor 64 diberikan KD pada materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis kegunaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi, metode, dan teknologi yang diterapkan. Oke, seperti apa contoh soalnya? Yuk kita bahas ya. Di sini saya mengumpulkan beberapa contoh-contoh soal yang sekiranya agak mirip ya teman-teman ya. Jadi kita bahas bareng aja. Nanti misalkan teman-teman punya pendapat yang lain, nanti bisa kita sharing di kolom komentar ya teman-teman. Indikator nomor 61 dulu ya, ini ya. Indikator nomor 61 untuk soal nomor 81. Diberikan kompetensi inti atau KI pada materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis indikator esensial berdasarkan KI dan KD. Kita ke contoh soalnya, yaitu jika kompetensi dasar tertulis memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, maka indikator yang tepat yaitu apakah A. menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia, B. menunjukkan lokasi penemuan manusia purba, C. mengidentifikasi mata pencarian pada masa praaksara, D. menjelaskan kapan ditemukan api pada masa praaksara, E. menganalisis asal-usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, teman-teman kira jawabannya apa nih? Mungkin bisa di-post terlebih dahulu ya, teman-teman coba jawab dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, jika udah di-post, yuk kita bahas ya. Nah, di sini ditentukan, di sini ada indikator, ada KD-nya. KD-nya ini memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, gitu ya. Nah, terus yang ditanyakan di sini indikator yang tepat itu apa gitu. Maka kita harus mengetahui nih kira-kira kegiatan-kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang dilakukan manusia itu apa. Karena di sini adalah corak kehidupan yang ditanyakan ya. Berarti aspek-aspek
kegiatan yang dilakukan oleh manusia di masa praaksara. Maka nanti pembahasan pada corak kehidupan ini nanti akan membahas tentang macam pencaharian, kemudian peralatan yang digunakan, kemudian kesenian yang dihasilkan, kemudian bagaimana sistem sosial kemasyarakatannya, pengetahuannya, bahasa, dan bagaimana corak kehidupan keagamaannya. Nah, berdasarkan option pilihan ganda ini, maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, berarti mengidentifikasi mata pencaharian pada masa praaksara gitu. Karena yang ditanyakan tadi berdasarkan KD-nya adalah corak kehidupan, sehingga indikatornya yang tepat ialah yang C, yaitu mata pencaharian pada masa praaksara. Oke, jika teman-teman ada pendapat ataupun punya yang lainnya, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Ini masih sama. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang tepat untuk KD menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru adalah A. Memahami dampak-dampak dari peristiwa Malari. B. Merekonstruksi jalannya peristiwa Malari. C. Menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Malari. D. Menyebutkan waktu terjadinya peristiwa Malari. Ataukah E. Menjelaskan para pelaku dari peristiwa Malari. Nah, di sini IPK-nya, KD-nya tadi adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi. Jadi kata-katanya adalah menganalisis gitu ya. Kemudian di option pilihan ganda ini ternyata yang dikaji ini adalah peristiwa Malari semuanya. Malari gitu ya. Nah, karena di sini KD-nya ini adalah menganalisis, berarti nanti indikatornya pun juga harus menganalisis. Nah, di antara option A sampai E ini yang ada kata-kata menganalisisnya di sini adalah yang C, yaitu menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Malari. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C juga ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya mudah ya, cukup mudah ya kalau seperti ini soalnya ya. Tapi kalau yang soalnya nomor 1 tadi mungkin agak sulit karena kita harus menganalisis materinya dulu gitu. Tapi kalau soal yang seperti ini kita samakan kata-kata depannya. Menganalisis berarti di sini juga menganalisis. Maka jawabannya adalah yang C. Kita ke soal nomor 62. Soal nomor 82, indikatornya 62, maaf ya. Diberikan kompetensi dasar atau KD dari salah satu materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan metode yang digunakan. Yuk kita ke contoh soalnya. Perhatikan beberapa subpokok bahasan berikut ini. 1. Peristiwa Rengas Dengklok. 2. Pemberontakan DITII. 3. Pertempuran Surabaya. 4. Perundingan Linggarjati. 5. Serangan umum 1 Maret. 6. Perebutan kembali Irian Barat. Untuk mengenal lebih dalam karakter tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah sekaligus menggali nilai-nilai yang dapat diteladani, maka bisa digunakan model cooperative learning tipe role playing. Model ini tepat apabila diterapkan pada subpokok bahasan yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini berarti di sini untuk mengetahui karakter tokoh, kemudian menggali nilai-nilai yang dapat diteladani. Jadi berperan ya, menggunakan metode role playing atau metode bermain peran. Sehingga nanti tujuan dari metode role playing ini adalah siswa dapat merasakan langsung dan mengambil nilai-nilai dari apa yang mereka perankan ketika pelajaran itu. Nah, kira-kira materi apa saja sih yang sangat tepat jika diterapkan dengan menggunakan metode role playing ini? Nah, di sini harus ada tokohnya ya. Berarti karena ini mendalami suatu tokoh, maka harus ada karakter tokohnya, harus ada tokohnya, dan harus ada nilai-nilai positif yang dapat diteladani. Nah, berarti di sini nanti yang bisa menggunakan metode role playing ini adalah kita analisis dulu ya. Yang nomor 1, peristiwa Rengas Dengklok. Ini bisa ya teman-teman ya. Nanti ada golongan muda, golongan tua, bagaimana mereka diskusi, bagaimana Soekarno, Muhatta, ini bisa seperti ini. Berarti nomor 1 ini bisa menggunakan metode role playing atau bermain peran.
Lalu pemberontakan di ITII. Kalau di sini pemberontakannya ini kan lebih fokus ke sisi negatifnya ya, bagian tokoh negatifnya gitu-gitu. Jadi ini tidak cocok jika menggunakan metode role playing karena lebih menyoroti tokoh yang negatifnya ini. Nanti ada Kartosuwiryo gitu ya tokohnya. Kemudian yang ketiga, pertempuran Surabaya ya. Ini bisa ya menggunakan metode role playing. Nanti ada bagaimana Jenderal Sudirman dan sebagainya. Ini bisa menggunakan metode bermain peran. Lalu perundingan Linggarjati. Nah, sebenarnya kalau perundingan Linggarjati ini bisa, tetapi di sini nanti untuk mendalami karakter tokoh ini agak kurang ya, karena perundingan Linggarjati ini biasanya kan hanya berunding gitu ya, tidak ada nilai-nilai patriotisme, tidak ada perlawanan secara langsung gitu, hanya perundingan biasa. Jadi ini kayaknya kita skip dulu untuk perundingan Linggarjati karena lebih cocok jika menggunakan materi-materi yang ada perang-perangnya gitu. Kemudian nomor 5, serangan umum 1 Maret. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, perebutan kembali Irian Barat. Sebenarnya ini juga bisa. Yang nomor 6 ini jika menggunakan perebutan kembali Irian Barat, kayaknya ada pertempuran ya. Nanti ada Trikora. Ya, Trikora. Nanti di sini nanti ada jenderal yang terbunuh itu siapa di Laut Araufu. Nah, ini bisa menggunakan metode role playing. Nah, maka jika berdasarkan pilihan kita tadi, ada pilihan nomor 1, 3, 5, dan 6. Sehingga jawaban yang tepat di sini nanti adalah yang A ya teman-teman, yaitu 1, 3, dan 5 gitu. Sedangkan yang tidak tepat, yang tidak cocok untuk digunakan adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi role playing ini jika digunakan sebenarnya bisa digunakan di materi apapun gitu ya. Tapi kalau di sini penekanannya adalah karakter tokoh sama nilai-nilai positif yang bisa diteladani, lebih cocok jika menggunakan pada peristiwa-peristiwa yang perang. Itu sangat cocok sekali di sini. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 3, dan juga 5. Oke, mungkin teman-teman kalau mau diskusi, boleh ya diskusi di kolom komentar. Jika saya ada kata-kata yang kurang, boleh menambahkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke indikator nomor 63. Diberikan kompetisi dasar atau KD dari salah satu materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan bahan ajar yang digunakan. Kita langsung ke contoh soalnya. Dalam pembelajaran perlawanan rakyat terhadap bangsa barat, guru menggunakan peta dalam pembelajaran. Penggunaan peta dalam pembelajaran sejarah diperlukan untuk apakah A. memudahkan pemahaman siswa tentang kronologi terjadinya suatu peristiwa, B. menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa, C. menggambarkan keadaan yang terjadi pada suatu peristiwa, D. menunjukkan situasi yang terjadi pada suatu peristiwa, ataukah E. menunjukkan keadaan alam di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, jika penggunaan peta, ini yang paling cocok untuk apa teman-teman? Tentunya jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu untuk menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, gitu. Kemudian kita ke soal selanjutnya, indikator nomor 64. Diberikan indikator kompetensi dasar atau KD pada materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi, metode, dan teknologi yang diterapkan. Langsung kita ke contoh soalnya. Perhatikan aktivitas belajar sejarah yang dilakukan peserta didik berikut ini. 1. Menggali data-data dari berbagai sumber sejarah. 2. Memanfaatkan berbagai bentuk literasi sejarah seluas-luasnya. 3. Mengidentifikasi masalah dan menentukan jawaban dari berbagai informasi. 4. Menentukan tema sejarah yang akan didiskusikan. 5. Mendesain rencana proyek yang akan disusun. 6. Menampilkan hasil karya dalam bentuk drama sejarah. Nah, di sini ada beberapa aktivitas 6 aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik.
Nah, adapun aktivitas peserta didik yang menggunakan model discovery learning ditunjukkan oleh nomor. Nah, kira-kira yang discovery learning itu yang nomor berapa, teman-teman? Oke, kita bahas ya. Jadi, pembelajaran discovery learning ini adalah pembelajaran yang berbasis pada penyingkapan atau penelitian atau penemuan. Jadi, berbasis penelitian dan penemuan ya discovery learning ini. Nah, pembelajaran discovering ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari gitu. Ini model discovery learning, model penelitian atau penemuan. Nah, kira-kira berdasarkan option A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini, mana yang merupakan pembelajaran model discovery learning? Yuk kita bahas ya. Nah, karena ini berbasisnya penelitian, berarti yang nomor 1 dulu, yaitu menggali data-data dari berbagai sumber sejarah. Ini benar ya. Jadi sebelum melakukan penelitian tentunya langkahnya adalah dengan menggali data-data terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memanfaatkan berbagai bentuk literasi sejarah seluas-luasnya. Ini juga bisa dalam hal untuk menggali suatu data. Ini bisa masuk dalam aktivitas model discovery learning. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan menemukan jawabannya dari berbagai informasi. Ini juga benar. Jadi 1, 2, 3 ini benar ya. Sedangkan 4 yaitu menentukan tema sejarah yang akan didiskusikan, kemudian mendesain rencana proyek yang akan disusun, dan menampilkan hasil karya dalam bentuk drama sejarah. Ini sangat jelas sekali. Nomor 4, 5, 6 ini adalah model pembelajaran project based learning gitu. Jadi 1, 2, 3 ini model discovery learning, sedangkan 4, 5, 6 ini adalah model project based learning, membuat proyek gitu. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu 1, 2, dan juga 3. Itu ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Diberikan indikator kompetensi dasar materi sejarah Indonesia, peserta dapat menganalisis kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi, metode, dan teknologi yang diterapkan. Ini sama ya ternyata ya. Oke, contoh soal selanjutnya di sini adalah langsung saja dalam menyampaikan materi corak kehidupan masa praksara di Indonesia, seorang guru menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru sejarah menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Penilaian pembelajaran, D. Media kolaborasi pembelajaran, ataukah E. Pelaksana pembelajaran. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah tadi blended learning menggunakan internet gitu. Jadi menggunakan internet dan menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi, sehingga sangat jelas sekali maka aplikasi chatting ini digunakan guru sebagai media dalam melaksanakan pembelajaran gitu ya. Jadi di sini bukan sebagai bahan ajar, tetapi digunakan sebagai media untuk mengajar siswa. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D, sebagai media kolaborasi pembelajaran. Kenapa kolaborasi? Karena ini adalah blended learning, jadi berkolaborasi dengan media yang lain gitu. Di sini jawabannya adalah yang D, media kolaborasi pembelajaran. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya soal kali ini, pembahasan di video kali ini. Jika ada yang perlu diskusikan, boleh diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman yang baru gabung, kalau mau lihat contoh-contoh soal selanjutnya, mungkin bisa dibuka YouTube saya dan dibuka video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini saya udah bahas kisi-kisinya dari awal, bukan dari awal sih, dari yang soal profesional dulu. Lalu ini soal udah masuk ke soal pedagogik, nanti kita akan bahas soal yang kepribadian sosial juga, insya Allah gitu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.